Kalau bahasa Jawa paham nggak gimana? Paham. Paham, bener. Sedino-dino ya bahasa Jawa kulo. Cuma Jawa ini Jawa Banten. Karena di Banten itu ada Kabupaten Serang. Itu setengah Jawa, setengah Sunda. Tapi lebih banyak Jawa. Cilegon satu kabupaten itu kota semua Jawa. Kota Serang semua Jawa. 7 kecamatan. Kemudian Kabupaten Tangerang 7 kecamatan dari 29 kecamatan bahasanya Jawa. Nah, saya itu salah satu kecamatan yang berbahasa Jawa dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Untuk melihat peta posisi bahasa Jawa itu lihat yang utara. Jadi bukan apakah dia kabupaten mana ada di mana, tetapi apakah dia di utara ataukah di tengah. Kalau utara Jawa semua tuh sampai Kesultanan Banten tuh. Nah, kalau yang tengah Sunda. Kalau kita kan katanya dulunya itu migrasi dari Demak, Cirebon, mendampingi Sultan Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati, Fathahillah, itu dari orang-orang yang ada di Demak, Cirebon, kemudian menikah di sana, berasimilasi, kemudian akulturasi antara Jawa Sunda ini melahirkan Jawa sekarang ini. Yang ketika dibawa ke Jawa yang tidak kayak orang Jawa, di Sunda yang nggak diakui. Maka disebut Jawa Banten. Gitu. Agar tidak terlalu malu kalau ngomong Jawa nanti beda dengan orang sini nggak ngerti. Gitu. Dan itu ternyata ya membuat budaya kita semakin semarak, berpelangi gitu. Menambah kekayaan kebudayaan Indonesia. Jadi seperti buah dermayu dikawinkan dengan buah kueni menjadi buah harum manis. Jawa Sunda dikawinkan jadi Jawa Banten itu. Mungkin itulah yang jadi pemersatu ikatan penengah antara Jawa dan Sunda, yaitu keturunan-turunan orang Jawa yang ada di Sunda. Yang ibunya pasti akan ke Siliwangi kan. Nah nanti yang ayahnya ke Kenarok. Jadi kalau mau licikan gaya Kenarok, mau cerdik gaya Raden Wijaya, mau bijaksana gaya Raden Fata dan para wali, mau gaya apa saja bisa itu orang Banten. Gaya pemaaf mungkin kan dari wali-wali ya. Gaya cerdik mungkin ya dari Raden Wijaya dulu. Dia bisa menjadi Raja Majapahit, mendirikan kerajaan tanpa persiapan pasukan yang matang, memanfaatkan pasukan Mongol yang datang untuk menyerang apa tuh? Singosari apa Tumapel itu? Singosari kali ya. Akhirnya berdirilah kerajaan Majapahit. Walaupun memang semuanya ya keturunan dari beliau, dari Ken Arok, terus Raden Wijaya, terus kepada Raden Fata. Raden Fata memencar menjadi kemudian Pengging, Pajang, Mataram terbelah lagi kan jadi Jogja, Solo. Jogja juga ada 2, Pakualam kan. Dengan apa satunya? Mangkunegaran, hanya Jakarta, Hadiningrat, Solo juga baca lagi. Lah itu semuanya dari orang yang satu tuh dulu. Sayyidina Ken Arok. Karomongol aja. Yang jelek-jelek itu sejarahnya mungkin versi Belanda. Kita husnudon bahwa itu versi Belanda. Ya gitu ya. Iya. Karena memang sejarah ditulis oleh para pemenang kan. Itu sejarah ditulis oleh para pemenang. Cuma sejarah yang ditulis para pemenang tanpa cantolan data yang memadai juga tidak berani. Akan terlihat bahwa itu ada dusta. Tetapi ada cantolan data, kemudian dibelok-belokin sedikit. Agar menambah dramatisasi sejarah. Biasanya begitu. Dibumbui kisah halu. Bumbui.
Tapi akulturasi itu menjadi penting karena yang minggu kemarin kayaknya sampai sekarang masih itu kerusuhan di Prancis. Iya. Itu kan imigran Timur Tengah dan memang tidak mau berakulturasi, membentuk geng sendiri. Kalau di sini ya seperti Pak Alawi itu. Iya. Jadi mungkin ke depan kalau kita biarkan juga akan bisa seperti itu. Tanda-tandanya kan sudah terlalu sering lah. Prancis sampai sekarang kan masih rusuh kan? Bakar-bakaran itu gara-gara itu imigran Timur Tengah ini. Karena mungkin ada teman itu bilang kalau orang-orang dari sana itu kalau tidak kawin-mawin dengan penduduk lokal itu buas gitu, karena mungkin alamnya. Alamnya. Ya. Dan akibatnya yang lebih jauh lagi, Islamofobia kan semakin punya alasan. Oh ternyata Islam itu Timur Tengah kayak begini, bikin rusuh kayak begini. Maka harus dicari apa istilahnya, common platform kemanusiaan, yaitu nahnu min Adam wa Adam min turab, bahwa kita semua dari Nabi Adam dan Adam semua tercipta daripada debu. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita semua adalah turunan Adam, maka tidak ada alasan kita untuk berbangga dari yang lainnya. Tidak ada alasan bermusuhan. Alasan bermusuhan itu kepentingan aja ya. Yang ternyata manusia dengan pendeknya umur, cita-cita keinginannya lebih dari umurnya. Orang yang sudah tua jadi raja atau jadi presiden Amerika tidak memikirkan bahwa dia akan mati. Ketika dia akan menyerang sebuah negara, dia akan melanjutkan penyerangannya, walaupun dia merasa sudah sakitnya menggerogoti, kanker segala macam, mungkin saya besok mati. Tapi cita-cita menguasai negara lain itu terus dilaksanakan. Bukan misalnya, wah kita ini kata dokter ini sudah sakitnya parah, mungkin akan mati besok. Mungkin ada waktu kita sehari ini untuk bertobat. Udah saya batalkan semua misi-misi penyerangan negara lain. Tapi tidak manusia itu. Karena manusia berharap dari sakitnya dia akan sembuh. Itu manusia. Dia berharap dari dia nggak punya duit, banyak duitnya. Dia berharap sekarang nggak berhasil, besok berhasil. Jadi dari keunikan manusia itu, maka terjadilah kebudayaan yang sampai saat ini ada. Perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan. Alasannya baik Amerika menyerang itu untuk kepentingan warga Amerika ke depan. Karena dia sebagai pemimpin Amerika bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang 100 atau 200 sekian juta. Berapa tuh Amerika sama nama Indonesia ya? 205. Dia merasa memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya, yang dengan tujuan itu walaupun harus melakukan hal-hal yang mengurangi kepentingan negara lain atau merugikan bahkan negara lain. Negara lain berpikiran yang sama. Akhirnya kepentingan ini clash, kepentingan dan kepentingan. Tujuannya baik semua. Nah, tinggal dicari titik temu rasa kemanusiaan bersama. Muaranya di mana sebenarnya harus? Mungkinkah seluruh dunia ini akan damai? Kira-kira kalau misalnya satu titik temu itu ditemukan, Nabi nggak harus diturunkan, betul nggak? Tapi ternyata manusia dari dulu sampai sekarang ya begini nih. Maka konflik dan apapun itu ujian bagi kita. Dalam keadaan seperti itu kita ada di mana, kemudian kita mendukung siapa untuk mendapatkan amal yang berpahala dari pilihan-pilihan kita itu. Dan hari ini si malakama bagi banyak orang. Kita harus milih siapa ini. Ini ada orang satu dijuluki Syiah kan, Imaduddin Syiah. Satu dijuluki setan gundul dan macam-macam kan orang-orang. Ada yang menjuluki kerikil.
Banyak orang terpleset gara-gara kerikil yang kecil. Oh, ulama-ulama dulu kayaknya pada semuanya mempercayai Mbak Alawi kan. Kurang soleh apa Mbah Khalil, kurang soleh apa Mbah Hashim. Ini Imaduddin siapa? Gus Fuad itu siapa? Anak kemarin sore saya tahu kecilnya. Nah itu disitulah kecerdasan kita untuk menentukan pilihan-pilihan dalam segala kenyataan realitas yang kita hadapi. Banyak orang yang tepat memilih, banyak orang yang juga salah memilih. Terus di sini dong. Siap. Tadi dokeran lu. Oh ternyata udah kenal nih. Ini keluarga saya. Iya. Pak Burhan yang inggih. Iya, Masya Allah. Kiai yang menjaga makam. Dulu kebetulan satu kantor dengan saya. Dalam? Di koran Jogja Pos kan satu kantor. Betul. Oh, betul. Masya Allah. Gus Fuad pernah jadi wartawan. Lama saya. Masya Sejak SMA Allah. saya. Masya Allah. Ternyata semuanya wartawan basisnya. Kang Mas Gusmat itu juga wartawan kan? Iya. Masya Allah. Dulu di The Jakarta Post. Nah, Jogja Pos bubar. Aku melayani nang Sarinah Biru Jogja. Oh iya. 2 tahun dibredel dualisme kepemimpinan. Wah, Dualisme kepemimpinan itu karena sama-sama manusia. Sama-sama. Kalau yang satunya bukan manusia, malaikat ndak bakal itu ada dualisme kepemimpinan. Maka konflik itu bukan karena substansinya, tapi karena manusianya. Dalam cara memandangnya, dalam setiap peristiwa, dalam setiap realitas. Perbedaan cara pandang itu yang sama-sama meyakini kebenaran melahirkan benturan kepentingan. ini munsib di Masjid Patok Negaran, Dongkelan. Masya Allah. Masya Allah. Berarti tahu tentang Raden Sumodiningrat itu siapa berarti kan? Raden Sumodiningrat itu kalau ditarik ke atas Jayaningrat ya. Nggih. Jayaningrat putranya Habis satu. Jadi nggak ada hubungannya. HB itu Habib kan? Bukan Abang Kubun. Nah orang ada di YouTube bahwa dia Habib. Enggak, ini salah ini. Sumodiningrat itu makamnya di Saya Jakarta. percaya sama seorang ulama. Seorang ulama mengatakan bahwa dia adalah seorang Habib bin Yahya. Makamnya itu di Kanggotan tuh. Udah bisa. Fotonya ada pakai udeng-udeng begini. Harus bilang kalau bukan sekarang. Lagi di shooting ini. Nggih. Tapi Janingratnya menantu HB1. Jadi kalau lurusnya terahnya ke Ki Ageng Merah. Termasuk yang semua di Ningrat tuh menantu HB2. Alhamdulillah. Kayak adik kakak kan. Iya. Berdua ya. Iya. Ingat ya. Ini di live lagi. Saya sepil ya. Saya dengan beliau itu sama Kiai Syarif Rahmat karena ini munsib ya. Kalau saya salah ya. Oh, nggih. Jadi lewat nenek saya Kiai Hasan Mukayat, saya binti Hasan Mukayat. Sedangkan Kiai Hayat sendiri bin Kiai bin Kiai Imam Rejo bin Kiai Madiokromo bin Kiai Joyoniman atau Tumenggung Notoyudo yang nata perang. Nah, bin Kiai Syabuddin. Nah, Kiai Mbah Canggahnya siapa? Kiai Syarif Rahmat, namanya Kiai Imam Barmawi. Canggah saya sama Kiai Canggahnya Kiai Syarif Rahmat sama-sama menantunya Kiai Sokopuro ketiga yang di Blawong, Trimulyo Jetis. Ini lebih paham ini. Ternyata kalau satu grup WA sama beliau. Oh iya, gitu. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ketemu Musaturahim. Benar kecil. Kerah Mangkubuwono yang ke Sunan Gunung Jati dari mulai siapa?
Atasnya dari Amangkurat 1, ibunya. Dari Kan mulai, nama Buwono 1 itu ya, ya, pokoknya mulai dari Amangkurat 1 berarti itu telah Sunan Gunung Mataram Jati. dulu. Iya, dari Pokoknya garis udah ada ibunya. Sunan Gunung Jatinya. Iya. Jadi Hamengkubuwono 1 bin punya. Amangkurat 4, bin Pakubuwono 1, bin Amangkurat 1. Ibunya Amangkurat 1, Ratu Ayu Batang, punya ibu Ratu Ayu Sakluh. Binti Pangeran Dipati Cirebon alias Pangeran Suwarga, bin Pangeran Pasarian Muhammad Arifin, bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, Terus Anjat. Mataram itu juga dari Sunan Ampel juga bisa. Bisa, Dari Ampel Sunan bisa. Peputra namanya Ratu Asikah. Asikoh. Sarifah Asikoh ya. Ya, Itu diperselisi Raden Patah Raden Demak. Patah, lajeng peputra Raden Trenggono. Nggih. Raden Trenggono peputra Banowati. Jaka Tingkir dulu. Banowati diperistri Joko Tingkir. Enggak. Trenggono peputra Berputri Cempoko. Ratu Cempaka. Cempoko diputra Di garwa nikah Jaka Tingkir. Joko Tingkir atau Adiwijaya. Nggih. Kemudian berputra Banowati Nggih. diperistri Hanyokowati yang Nggih. lajeng peputra Sultan Agung Mataram. Sultan Agung dan seterusnya Mataram sampai Jogja, Solo, Mangkunegaran, Pakualaman itu. Nggih. Ke Sunan Giri juga bisa. jadi dari jalur perempuan Mataram itu nutfah nubuwah. Ada Ini ketum ini. nutfah kenabian. Itu kata ketum. ya Sakuf. Nggih. Kalau ke Sunan Girinya dari garis ibunya Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati Sutowijoyo, punya ibu Nyai Sabinah yang merupakan putri daripada Pangeran Songe Pirosobo bin Sunan Kidul bin Sunan Giri. Nah, jadi ada kalau Sunan Girinya Al Hasani, Ampel sama Gunung Jatinya Al Bukhari Al Husaini. Jadi Al Hasanain karena Hasaninya ada, Husaininya ada. Nah, kalau untuk garis lakinya masyhurnya ke Brawijaya Majapahit, tapi ini nanti beliau bagian penelitian tes DNA-nya tuh. Gimana ini? Di hari kiamat nanti akan ada dua fariqain, ada dua golongan di akhir zaman nanti. Satu adalah nutfah nubuwah, yang kedua adalah nutfah dajjaliyah. Ini akan perang dari zaman Nabi Adam itu sampai hari kiamat. Ada dua golongan firqah nubuwah, firqah dajjaliyah. Dan yang menyemarakan dunia ini adalah pertarungan dari dua firqah ini. Yang satu adalah nutfah nubuwah, satu adalah nutfah dajjaliyah. Nanti nutfah nubuwah akan melahirkan akhir daripada Imam Mahdi. Nah, nutfah dajjaliyah ini adalah dajjal itu sendiri. Manusia akan bingung menentukan. Kadang-kadang dajjal ini kelihatan nampak lebih soleh daripada nutfah nubuwah. Nutfah nubuahnya cuma gundul. Kadang dia pakai jubah, pokoknya mengesankan banget. Jadi Dajjal itu dikisahkan dalam kitab-kitab kuning, itu dia akan bicara tentang surga, mengajak orang ke surga. Sebenarnya itu neraka. Orang dia melarang ke neraka, sebenarnya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia bicara kebenaran yang sangat meyakinkan, sebenarnya itu adalah kebatilan. Dia melarang orang untuk melakukan kebatilan, sebenarnya itu adalah kebenaran yang hakiki. Orang-orang yang tidak punya curahan kasih sayang Allah akan mudah terperdaya ketika itu. Orang-orang yang disapa oleh cinta kasih sayang Allah ketika itu akan terselamatkan, walaupun minoritas. Jadi kebenaran itu kadang-kadang didukung oleh minoritas. Seperti Nabi Muhammad dulu itu hanya sendiri, kemudian istrinya, kemudian adik sepupunya Ali, kemudian menyebar. Tapi minoritasnya kebaikan itu bukan berarti itu yang salah. Karena berdasarkan daripada kebenaran yang hakiki yang datang melalui wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembang, namun tidak akan bisa mencapai mayoritas mutlak kebenaran itu. Karena itu akan selalu dibagi oleh Allah antara firqah nubuwah dengan firqah dajjaliyah. Buktinya agama Islam, sebenar-benarnya agama Islam itu hari ini tidak mayoritas di dunia.
Dari jumlah seluruh penduduk bumi, berapa persen yang Islam dan berapa persen yang selainnya. Begitu pula kita jangan mengharapkan semua orang menerima dari kebaikan yang kita tawarkan, dari kebenaran yang kita bawa. Pokoknya kita berdiri tegak di dalam kebenaran itu untuk berusaha menyebarkannya pada banyak orang, tapi kita tidak boleh berharap terlalu muluk melebihi daripada kebenaran yang sampai kepada manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena ternyata Islam pun hari ini tidak menyeluruh ke seluruh bumi. Seperti itulah kita berjuang, bukan untuk meyakinkan semua orang untuk percaya pada kita, tapi pertama yang harus kita pegang adalah kepercayaan yang dalam dari diri kita sendiri, untuk membawa sebanyak-banyaknya orang untuk mengikuti kebenaran ini, bukan mengikuti kita. Jangan sampai kita membawa kebenaran, kita yang ingin diikuti. Ketika kita membawa kebenaran, lalu nama kita harus selalu disandingkan dengan kebenaran itu, maka itu kita bukanlah seorang pejuang. Jadi ketika kita membawa kebenaran, setelah kita memperlihatkannya, menyajikannya kepada khalayak, maka terserah apakah nama kita akan dibawa dalam kebenaran itu ataupun tidak. Kita akan bersama-sama mengusung kebenaran walaupun nama kita sama sekali tanpa disebutkan. Itulah seorang pahlawan dan pejuang yang hakiki. Ini Kang Mas diam ini apa maksudnya? Dia ini persiapan menyerang saya. Tenang. Banten sama Mataram sudah berdamai. Kalau seandainya Amangkurat I menurut mengikuti dawuhnya ayahnya Sultan Agung, ke timur dulu baru ke barat, selesai Banten. Cuma sejarah harus masih di begitu. situ. Dari semalam kalau otaknya dia masih di situ. Masya Allah. Tapi yang perlu digarisbawahi mungkin ini ya, nutfah dajjaliyah itu selalu talbisul haq bil batil. Itu problemnya kan di situ. Itu. Ya itulah ibarat kata serigala berbulu domba. Nah, makanya dalam Islam sendiri juga tidak sekedar kata-kata Dajjal, tapi ada kata Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi seakan-akan menjadi juru selamat yang diurapi Al-Masih, tapi nyatanya seorang Dajjal atau pendusta. Dan ini luar biasanya lagi, seorang ulama eskatologi, Syekh Imran Hussein, itu sudah menafsirkan, kan dalam tokoh-tokoh akhir zaman itu, kalau tokoh ininya Dajjal, ada lagi tokoh pengikutnya itu Yajuj Majuj. Nah itu beliau menafsirkan tuh ternyata Yajuj Majuj ini golongan bangsa-bangsa yang mengikuti Dajjal itu merupakan berasal dari Kaukasia. Nah ini yang kami prihatin gitu. Karena Kaukasia ini merupakan terah-terah yang pernah juga muncul Nazi, Perang Dunia Kedua, tipikal-tipikal rasis gitu. Bahkan di Nusantara ini kita juga dengan hasil tes DNA menjadi tahu bahwasanya di bangsa kita ini ada terah Kaukasia yang berjubah agama, kemudian mau mendominasi umat kita, minta dihormati, mengaku cucu Nabi, kemudian merendahkan bangsa kita, merendahkan kalangan pribumi, merendahkan para kiai-kiai Nusantara dengan menyatakan berguru pada kalangan mereka yang bodoh itu lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Ini sudah merupakan penyesatan. Dan juga mereka di ulama-ulama yang sebelumnya hadir itu pun didustakan, tidak ada lagi keturunannya atau hanya keturunannya yang garis perempuan saja, yang artinya mereka memutus keluarga pendakwah Nusantara, seakan-akan yang asli hanya mereka saja. Nah setelah tes DNA ternyata kebukti mereka lah terah Kaukasia. Nah ini perlu kita waspadai, jangan-jangan mereka oknum-oknum Dajjal, Majuj. Ini nyuwun sewu tafsirannya dari kajian genetika dan juga. Jadi kalau masalah genetiknya, kalau bermasalah atau misalkan nggak setuju sama pendapat yang kami sampaikan, itu silakan gugat sendiri karena itu ada resmi tercatat juga di jebisdna.net, familytreedna.com, dan tafsiran tadi juga itu yang masalah Kaukasia tadi pendapat dari seorang ulama eskatologi Syekh Imran Hussein ya. Dan juga
alhamdulillah kami dapat kabar lagi itu ternyata ada seorang Ba'alawiwati itu alhamdulillah mengakui sudah beliau dan pamannya itu sudah melakukan tes DNA dan beliau juga tahu para keluarganya yang sudah pada tes DNA dan terbukti gagal dan dia alhamdulillah legowo merasa bukan sebagai zuriat Nabi. Nah, kita doakan semoga nggak cuman bangsa pribumi saja, nggak cuman bangsa kita saja, tapi sebuah kalangan mereka pun juga pada sadar bahwasanya mereka bukanlah zuriat Nabi yang asli. Jadi ya Mbok Yao, sama-sama sajalah kita lebih baik menjadi umat Nabi daripada mengaku sebagai zuriat Nabi tapi rentan dosa. Jadi kalau sebagai umat Nabi itu sudah merupakan suatu kemuliaan. Karena umat Rasulullah itu bahkan Nabi Musa sekalipun itu berdoanya itu untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita ini amat sangat beruntung bisa dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya nggak perlu lagi lah ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi kalau tidak terbukti dengan data yang kuat, saksi dan lain-lain. Karena bukti ini kan adalah bukti hujah data dan tes DNA. Artinya de jure dan de facto. Nah, kalau de jure semestinya tidak terputus riwayatnya. Tapi kalau ada terputus riwayat karena satu hal lain hal, haruslah ada bukti kesaksian dari negeri muasalnya. Kalau nggak ada juga, ya harusnya di tes DNA mesti sinkron dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, kalau nggak ada juga ya, Mbok Yao jangan ngaku-ngaku gitu. Dan jangan lagi merasa paling sombong. Ini alhamdulillah kami merasa umat bangsa Indonesia ini sudah pada cerdas, sudah mengikuti perkembangan zaman. Sudah ada YouTube, sudah ada medsos. Jadi informasi-informasi internasional itu sudah bisa open source, bisa kita buka sendiri. Jadi kami mengharapkan kita semua ini harus cerdas, harus tercerahkan bersama-sama. Ibarat kata kalau kita sendiri-sendiri itu ibarat lidi mudah dipatahkan. Tapi kalau kita bersama-sama, meskipun dibilangnya jangkrik gitu kan, kecil atau lemah, tapi kalau kita bersama kita tidak akan mudah dipatahkan. Nah, karena ini jelas kok berdasarkan ilmiah, baik secara data de jure dan data genetik. Arti kata ini kalau misalkan masih mengindahkan data genetik, ya ibaratnya ketinggalan zaman. Karena ilmu nasab saat ini tidak hanya secara data tertulis. Kalau data masih bisa dipalsukan dengan berbagai versi-versi, jadi bingung, terkaburkan sejarah. Tapi dengan tes genetik itu sudah bisa kita mencari mana yang mendekati kebenaran. Apalagi dari hasil Muktamar NU ke-31, hasil tes DNA itu bisa untuk menafikan dan membatalkan ilhaq nasab. Nah, artinya kalau sudah ada yang terbatalkan, ya silahkan menggunakan data lain kalau ada. Nah, alhamdulillah keluarga Wali Songo masih ada data lain yang alhamdulillah dari hasil genetika terkonfirmasi. Versi yang muasal Yaman saja yang ternyata salah. Nah, versi muasal Yaman itu kita gantikan dengan versi data lain yang alhamdulillah sudah mendapatkan kesaksian isbat nakib alul balad muasal daripada leluhurnya. Karena kan kalau Wadi Nusantara ada yang berasal dari Maghrib Maroko, ada yang berasal dari Bukhara Uzbekistan atau Samarkand. Nah, ini alhamdulillah sebenarnya kalau keluarga Wali Songo karena mengalami masa-masa penjajahan, wajar kalau kemudian ada data yang beda versi yang dulu itu dianggap lemah gitu, dianggap abu-abu lah keluarga Wali Songo. Apalagi wajahnya udah nggak terlalu ada pesek gitu ya. Tapi itu sebenarnya merupakan semangat dakwah egaliter daripada pendahulu. Karena kita berdakwah itu bukan rasis, merasa yang paling tinggi, paling sombong, paling Arab. Tapi justru berdakwah itu adalah rahmatan lil alamin. Kita sama-sama mengajak umatnya Nabi ke surganya Nabi. Kita berasimilasi, kita berakulturasi, kita saling saudara dan saling berbagi keberkahan. Sehingga egaliter yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada pengkastaan. Nah, kalau yang golongan sana kan merasa sebagai rasis yang paling asli, keluarganya pun nggak mau dinikah dengan yang lain, harus dengan sesamanya saja, ternyata palsu. Nah, itu yang kita harapkan mereka semoga juga tersadarkan. Apalagi sudah ada yang balawati yang sadar, moga-moga kesadarannya bisa menular kepada yang lain, sehingga semoga kedepannya tidak ada lagi penjajahan kultural dan doktrinal kepada bangsa kita. Kita semua sederajat, yang mulia di sisi Allah adalah dari ketakwaannya, bukan dari nasabnya. Dan kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, maka berimanlah dan berilmulah. Karena janji Allah itu, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Oke, monggo tambahkan yang lain. Saya? Oke, monggo. Jadi, kita datang ke Jogja, salah satu agendanya mau ketemu sama murid ideologisnya Syekh Imron Hussein itu sendiri, yaitu Mr. Daniel ya.
orang Swiss yang juga tinggal di Jogja dan juga istilahnya membaur dengan masyarakat Jogja dan tetap menyalurkan energi positif dan kewaspadaan dari Syekh Imron Hussein. Kemarin di Jember ada salah satu kiai yang juga menjadi murid ideologisnya, namanya Kiai Abdul Aziz atau Ra Abduh. Dari ayahnya adalah murid Syekhona Khalil Bangkalan. Sama, jadi terah dan sanad keilmuannya juga sangat kuat sekali. Beliau juga kemarin Kiai Mat heran begitu datang malam-malam diajak masuk ke suatu ruangan, di situ tuh gambar-gambar besar Syekh Imron Hussein, perang Ukraina, kapan Fir'aun jasadnya ditemukan dan Dajjal dan lain-lain, dan nama beliau ada di situ. Syarif Zulfikar dan lain-lain. Jadi sebagai salah satu mujadid dapat ini kan. Masya Allah. Jadi perang akhir zaman kalau boleh disimpulkan dari sisi genetika ya, dari sisi genetika adalah perang antara Imam Mahdi dengan Dajjaliyah kan gitu. Kalau Imam Mahdi jelas adalah dari seluruh riwayat yang kuat harus keturunan lurus dari Imam Ali atau Nabi Muhammad melalui Fatimah binti Rasul. Artinya tidak ada kata lurus. Ya? Yang jelas dia adalah min ahli baiti, ya. Berasal dari keturunanku, baik jalur laki-laki maupun perempuan. Artinya itu menurut penafsiran saya. Haplogrup DNA, jadi harus J. Kajian kromosum DNA-nya itu harus J, Pak. Harus J. Untuk sementara kajiannya gitu kajiannya. Untuk apa? Untuk mempermudah dulu ya. Dan yang paling utama harus ada kode-kode mutasi ke arah Ahlul Bait Nabi, baik dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Sementara kalau tadi sudah disinggung sekilas sama Tubagus Nur Fadil bahwa salah satu kajian dari Profesor Imron Hussein adalah banyak. Beliau juga ngarang, sudah mencetak buku, tinggal di Amerika, menolak dolar, menawarkan sistem ekonomi anti riba, dan itu sudah dilaksanakan di Temporejo. Ada mall gratis, pasar gratis, dan kebun binatang, taman gratis untuk masyarakat, dan ada sistem yang dibangun sesuai dengan itu dan mempersiapkan perang akhir zaman. Seorang kiai desa di Jember siap kalau ada perang nuklir. Mungkin ada bunker, ada waduh luar biasa gitu loh. Bagaimana bisa mandiri dengan pertanian yang tanpa bahan kimia, murni alam, primakultur namanya, itu luar biasa Kiai Ra Abduh. Kalau ketemu orangnya tinggi, kurus kayak orang loyo gitu, tapi visionernya luar biasa gitu beliau. Jadi dan dari kajian Syekh Imron Hussein disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj akan muncul di pegunungan Kaukasia. Dalam sejarah Kaukasia ini pernah ada kerajaan Yahudi, tapi menurut Ernest Renan itu bukan Yahudi keturunan lurus dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, dari 12 putranya, 12 suku, bukan. Itu keturunan dari garis 13, di mana ada sebuah bangsa yang di situ karena istilahnya oportunis, daripada dia ikut masuk Kristen, dia diserbu sama pasukan salib, masuk Islam diserbu sama pasukan Muslim, dia masuk agama Yahudi. Artinya dia dulu awalnya paganis. Paganis itu apa? Penyembah ya gitulah, penyembah berhala. Nah, setelah itu namanya kerajaan Khazaria, ibu kotanya Itil. Nah, enak ini. Atau Atil lah, itulah pokoknya. Itil atau Atil nama ibu kotanya. Ini ilmiah, ini ada datanya. Dan kemudian kerajaan ini hidup dengan melakukan, karena daerah tengah ya kan, dengan merampok, dengan macam-macam lah perbuatan-perbuatan yang kurang baik, sampai akhirnya berkali diserbu Mongol, kemudian diserbu sama bangsa Ruskevan atau bangsa Rusia, kerajaan Rusia dari sebelah utara dan timurnya, sehingga kemudian akhirnya runtuh dan tercerai-berai. Tetapi sebelum runtuh di abad ke 11 atau 12 itu sempat rajanya berkorespondensi dengan Perdana Menteri dinasti Umayyah yang bernama Hasdai bin Sabrut. Jadi Golden Age, masa keemasan di dalam sejarah Islam katanya orang Barat adalah ketika dinasti Umayyah Andalusia di Spanyol itu sangat menghormati kebebasan beragama, Islam, Kristen, Yahudi, dan semua penganut keyakinan itu dihormati. Bahkan sampai Perdana Menterinya itu diangkat oleh Sultan Abdurrahman III kalau nggak salah, seorang Yahudi. Dan namanya orang Yahudi kan mesti punya jabatan penting ya kan, namanya orang ya kan, mesti mencari saudaranya, keluarganya. Nah, dia akhirnya menemukan ada sebuah kerajaan yang
memasuki agama Yahudi dan terjadi surat menyurat. Korespondensi ini masih ada manuskripnya. Ditanya, apakah Anda dari garis Ibrahim yang mana? Kami sama sekali bukan keturunan Ibrahim, tetapi kami dari Nuh, dari putranya Ham, ya. Ham. Kalau Ibrahim kan dari Nuh, Set. Ya. Kalau keturunan Ibrahim, sementara ini konfirmasi harus haplogrupnya J. Ternyata mereka di era sekarang haplogrupnya itu G. Tanjakan. Nah, jadi tidak mungkin family tree DNA dan pakar genetika sudah tegas jelas tidak mungkin haplogrup G menjadi keturunan J karena G bermutasi dulu, baru setelah itu pecah GHIJK, HIJK pecah, H sendiri, IJK sendiri. Nah, nanti ini pecah lagi. Nah, artinya dari sini tidak mungkin keturunannya ini karena mutasinya jelas jauh berbeda. Nah, dari kajian ini kita simpulkan bahwa sebenarnya ilmu genetika ini membaca kode DNA ini sebenarnya ilmu usang. Ilmu genetika sekarang sudah berbicara cloning, sport science, terus merakit deret DNA yang bisa jadi penyakit, bisa dipotong untuk agar tidak ada potensi kanker dan lain-lain. Jadi sudah jauh lebih lebih maju kalau hanya membaca ini ilmu usang. Kalau orang meragukan pembacaan tes DNA, ya berarti ketinggalan zaman. Karena yang kita pelajari sekarang itu boson Higgs, fermion atau partikel Tuhan itu penyusun dari proton, elektron, dan neutron. Sangat kecil sekali. Ibaratnya itu sebesar kerikil di tengah lapangan bola, DNA-nya itu sebuah kota. Sangat besar sekali molekul DNA dibanding yang kita teliti sekarang itu. Dan ini ilmuwan-ilmuwan sekarang sudah secanggih itu, sudah semaju itu. Nah, ketika kita sekarang melihat kode DNA G dari ras Kaukasia, keturunan Kaukasia ini, berarti kita akan melihat siapa manusia besar dalam sejarah ras Kaukasia tersebut. Kalau kemudian kajian hadis mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj ini katanya Syekh Nurdin sudah jebol, sudah menyebar, sudah keluar dan menyebar. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, maka dan mereka akan buat kerusakan, gitu kan anunya di muka bumi. Nah, kalau kita lihat siapa manusia-manusia berhaplogrup G ini, yang pertama ada sebuah mumi ditemukan di pegunungan Bavaria, dikenal sebagai Otzi manusia es. Di situ ditemukan banyak bercak darah di dalam senjatanya, terus kemudian beliau dibunuh juga dari dipanah dari belakang, ya kan, dan meninggal dalam keadaan perut kenyang. Nah, dalam film Iceman yang oleh Barat untuk membela narasi Otzi ini, ya kan, mungkin yang membela keturunannya mungkin. Otzi dibantai dan dia membalas membantai, gitu loh. Bercak darah di senjatanya Otzi itu dari banyak manusia, bukan hanya. Jadi dia membantai sebuah suku, kemudian setelah itu dia dibunuh dari jarak jauh dengan panah karena dia seorang yang jahat mungkin ya, seorang petarung. Nah, Otzi. Kemudian yang kedua ada Yuya. Yuya ini adalah wazir agung atau dukunnya Fir'aun Amenhotep. Jadi dia itu yang pertama kali bergelar Father of God dan God-nya, Tuhannya si Fir'aun Amenhotep. Dia selain wazir agung, dia juga seorang mertuanya karena putrinya dikawin oleh Amenhotep. Dan ketika pertama kali mumi ini ditemukan, orang-orang heran, kok DNA-nya nggak sama dengan keluarga Fir'aun yang ini kok G. Ternyata dia dianalisa seorang pendatang yang kemudian punya kemampuan ilmu magic yang kuat, ya kan, sehingga akhirnya menjadi posisi penting itu. Dalam sejarah disebutkan bahwa salah satu yang mengukuhkan Fir'aun adalah di Quran ya, dukun-dukunnya yang mempunyai kesaktian-kesaktian semacam karomah begitu, sihir kan gitu. Tapi ketika utusan Allah datang, ya kan, tongkat Musa ya, itu bisa mengalahkan dan memakan tongkat-tongkatnya dukun-dukun Fir'aun itu. Insya Allah sekarang tongkat Musa itu dipegang oleh Kiai Imaduddin untuk mengalahkan, membungkam, menghabisi narasi-narasi palsu, cerita-cerita karomah, dongeng superhero, ya kan, Marvel dan DC Comic. Bisa terbang lah ke 7 kali dalam semalam lah, hal-hal yang Rasulullah sendiri pun melebihi Rasulullah. Jadi ceritanya seperti itu. Ini kan suatu hal yang sebenarnya menistakan agama. Nah, kalau anak bangsa diam dengan cerita doktrin seperti itu, berarti kita juga membiarkan kebatilan merajalela dan mencengkeram
umat Islam di Indonesia, dan ini kalau umat Islam jadi tersesat, umat yang lain juga akan ikut kena imbasnya. Saya yakin bahwa kalau Kristen pun ada orang ngaku keturunan Yesus, maka Kristen juga akan melakukan koreksi dan gerakan, karena dalam doktrin mereka Yesus tidak punya putra, kan gitu. Demikian juga ada orang ngaku keturunan Buddha atau keturunan Krishna, dia ingin menjadi otoritas pemegang tunggal keagamaan, tapi dia rasis, dia mencela orang lain, dia mencaci maki. Maka kalau Buddha, pengikut Buddha tersesat, Hindu tersesat, Kristen tersesat, seluruh bangsa akan kena imbasnya. Kalau orang Islam jadi teroris, yang dibom ya selain orang Islam sendiri ya orang-orang di luar Islam juga akan mendapatkan itunya, kan itu. Nah, tokoh kemudian yang berikutnya di dalam haplogrup G itu ada Richard the Lionheart, seorang pemimpin perang salib ketiga. Jadi setelah Salahuddin Al-Ayyubi, dalam sejarah barat juga dipuji menaklukkan Yerusalem tanpa pertumpahan darah, tanpa pembantaian. Biasanya kalau Kristen menaklukkan, pasukan salib menaklukkan suatu wilayah, perempuan dan anak-anak itu dibantai, di genocide. Tapi seorang Salahuddin Al-Ayyubi dalam film King of Heaven yang nggak salah, itu dipuji oleh Kingdom of Heaven. Itu dipuji oleh oleh ajaran Barat. Beliau menerapkan kebebasan beragama, perdamaian di dalam Yerusalem. Tapi ini kemudian diusik oleh munculnya seorang Richard the Lionheart dari Inggris. Richard the Lionheart itu di dalam jenazahnya ketika diuji tes DNA haplogrupnya G. Padahal keluarga Inggris Raya itu I, putranya Henry dengan seorang putri Prancis. Nah, kalau Inggris Raya itu I, Richard G, wah, anaknya siapa? Kan gitu kan? Karena sangat dekat ayah dan anak. Mutasinya haplogrup biasanya 20.000 tahun. Berarti ada sesuatu yang janggal. Nah, ini kajian DNA loh ini, kajian genetika, dan ini open posting. Terjadi perang salib ketiga, tapi alhamdulillah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil untuk koalisi dari beberapa kerajaan itu tidak sampai merebut Yerusalem. Dan kemudian manusia berhaplogrip berikutnya adalah seorang bapak komunis Rusia, Vladimir Putin. Bukan Putin. Stalin. Ada 3 tokoh, ada 3 Yahudi pencetus revolusi Bolshevik. Rasputin juga berarti. Stalin, Trotsky sama Lenin. Stalin paling muda, tapi pada akhirnya gurunya Lenin dan Trotsky satunya meninggal misterius, satunya disingkirkan. Jadi dan si Stalin ini yang mengobarkan perang dunia. Si Stalin ini itu haplogrupnya G. Nah, itu haplogrupnya G dari dia. Jadi sesama Yahudi Ashkenazi membuat revolusi, menumbangkan Tsar Rusia, kerajaan Rusia, dan dibantai. Pura-pura sesi foto dibantai. Dan naiklah menjadi kerajaan Uni Soviet, negara Uni Soviet menumbangkan kerajaan ini. Setelah kemudian berkuasa, 2 mentornya ini, seniornya ini kemudian dia menjadi penguasa tunggal, si Stalin ini, dan perang dunia kemudian berkobar. Dia mengobarkan perang itu memicu dengan Hitler. Hitler dari garis ibunya juga seorang Yahudi Ashkenazi. Ibunya itu Yahudi Ashkenazi. Dari melakukan Holocaust untuk menjadi alasan, jadi untuk itu pemicu perang dunia kedua itu. Nah, tokoh berikutnya adalah seorang imigran Yahudi yang ke Amerika. Jadi di dalam dirinya haplogrup G dan ada P303. Ini banyak di dalam Yahudi kripto, Yahudi yang berpindah agama setelah peristiwa Inkuisisi Spanyol abad ke-16, pertengahan abad 16. Kalau nggak masuk Kristen dibunuh di alun-alun, dipenggal gitu. Yahudi dan Islam, dan banyak yang lari. Kalau Islam banyak diselamatkan oleh Barbarossa kalau nggak salah. Kemudian yang Kristen atau yang Yahudi banyak membanjiri Afrika Utara. Sebagian kecantol di Pulau Ibiza, pulau wisata nudis di Eropa Selatan Spanyol. Jadi kesangsang ya, tengah-tengah antara Afrika Utara sama Spanyol, ada sebuah pulau. Dan banyak juga yang menjadi Yahudi kripto, Yahudi yang berpindah agama ke agama lain. Dan Yahudi kripto ini sebagian juga menyebar ke Eropa, termasuk di Pulau Sisilia. Dan kelak di abad ke-20, awal abad 20, mereka kemudian hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan terorganisir legendaris pertama di dunia, namanya mafia.
Italia dan pemimpinnya adalah Al Capone. Jasadnya ada kode DNA GP303. Ini open posting dan kalau tidak terima silakan dituntut di lab genetika internasional bahwa di dalam sampelnya Bani Alawi Yaman itu ada haplogrupnya G dan ada P303. Sangat dekat sekali dengan dengan mafia Italia Al Capone. Nah, gitu. Sama Yuya tadi juga sama berarti, Yuya. Haplogrupnya sama, enggak tahu itu kultural. Dan ada juga kode PF3296 yang terkonfirmasi kuat sebagai keluarga Yahudi Ashkenazi Eropa Timur sampai ke Jerman. Ada keluarga Gunzburg, kalau nggak salah Goldstein, Merkel, Guggenheim dan lain-lain. Jadi sebenarnya harusnya bangga itu Pak Alawi itu diakui dan diisbat oleh Yahudi Internasional sebagai keluarganya. Harusnya bangga. Sulit loh menjadi bagian diakui itu karena ini kan kelompok elit, penguasa moneter, keturunan Nabi Yakub ya. Kenapa? Bukan. Secara garis laki-laki tidak mungkin. Garis perempuan bisa saja. Bisa jadi garis perempuan. Kohanim maternity, Kohen keturunan dari 12 suku tapi tidak garis lurus. Yang keturunan dari 12 suku dikawin ras lain, tinggal di sebuah daerah membentuk komunitas agama Yahudi. Ini juga terdeteksi. Tapi menurut penelitian Ersnella itu bukan. Mereka ini dari Khazaria ini. Jadi Yahudi palsu juga ini Yahudinya. Yahudi yang memeluk orang luar ras Yahudi memeluk agama Yahudi. Ras aslinya Kaukasia. Ras aslinya Kaukasia. Jadi begitu. Nah, untuk di daerah karena gini, komparisinya gini. Ini keluarga Wali Songo. Ini kalau orang mau berakal, mau berpikir ya sebagai sebuah bangsa. Moga-moga mendengar semua seluruh Nusantara Raya ya kan. Amin. Keluarga Wali Songo dan Kesultanan Nusantara. Data ada lengkap tercatat, bahkan banyak manuskripnya ya kan, garis laki atau garis perempuan tercatat. Kemudian setelah ini kemudian disambungkan dengan narkoba internasional dari negeri asal. Loh, kok diakui? Setelah diakui, isbatnya keluar penetapannya. Kayak beliau ini adalah insya Allah mungkin ada ya yang di Al-Kadhimi Aceh itu, yang YouTuber juga itu dari Said Musa Al-Kadhim ada di Aceh itu, yang mengatakan di manuskrip tua kami tidak ada nama Ubaidillah bin Ahmad itu. Lah menurut dari lingkungan grup revolusi sekarang, pernasapan di Nusantara yang sekarang karena dihina datuknya dan dimajuhulkan, dibilang mandul dan lain-lain, beliau ini alhamdulillah pemangku Robito Keselamatan Ratu Bagus Nur Fadil ini terisbat manusia Al-Husaini Indonesia yang pertama ya, ini setahu kita ya, moga-moga yang sebelumnya juga sudah ada dari narkoba Irak, India, Mesir ya, untuk membuktikan bahwa di India pun tidak ada Azmat Khan Ba'alawi. Bahkan Kiai Wapres Ma'ruf Amin ketika disampaikan juga sudah taslim dan langsung ke Uzbekistan mengumpulkan ilmuwan dan sejarawan dan ahli nasab dan mengatakan Indonesia adalah keturunannya leluhurnya dari sini. Dan akhirnya Kiai Wapres mengatakan aku Dudu Azmat Khan Ba'alawi, aku Uzbekistan ya. Sudah jelas karena diakui. Percuma kita ngotot-ngotot ya, sebelum kita berbusa-busa, kita sampai marah-marah mendelik-mendelik kayak kelelekan kodok ya kan, ngaku keturunan Nabi ya kan. Terus kemudian membuat narasi-narasi ya kan, kitab dinukil macam-macam ya, membuat banyak kebohongan, tapi tidak ada isbat pengakuan dari negeri asalnya. Saya ngaku keturunan Bani Shihabuddin, tapi beliau tidak ngakui saya, ya selesai. Saya nggak akan ngaku-ngaku, malu dong, kan begitu. Saya ngaku keluarganya Kiai Sarip Rahmat, Kang Mas Fuad Pleret, tapi mereka nggak ngakui, ya kan malu, kan berarti kan konyol saya. Kalau kemudian dari ahlul baladnya itu ternyata tidak memberikan isbat dan pengakuan. Dan insya Allah sampai hari ini Pak Alawi belum terisbat dari nakobah manapun seluruh dunia. Mungkin pernah ada ya di medsos itu ya, tapi kita nggak tahu keasliannya. Ada Pak Alawi Sudan, itu ada isbatnya dari Hashimiyun Turki. Tapi kemudian ya kami tahu detail-ceritanya, tapi Nakib Indonesia yang berhak menceritakan. Akhirnya kemudian setelah terindikasi itu dari Pak Alawi, akhirnya dibuat pemutusan kerjasama, pembatalan. Jadi dari pembatalan ini bisa disimpulkan bahwa seluruh isbat yang kadung dikeluarkan adalah batal demi hukum, karena nakobanya ternyata kamu dari Bani ini ternyata gitu. Lah itu, dan Wali Songo, keluarga Wali Songo juga melakukan tes DNA dan banyak kode-kode yang keluar, termasuk yang terutama adalah kode L1.147.1 punyanya mutasinya Ismail bin Ibrahim. Dan ada beberapa kode yang mutasi Hasan maupun Hussein yang
per hari ini beberapa pondok pesantren dan kota-kota juga membuat tim pembaca DNA secara mandiri setelah kita melakukan asistensi, termasuk Ponpes Temboro. Sana ada sebuah tim yang membaca hasil DNA dan memberikan kesimpulan-kesimpulan, dan mereka Ponpes Temboro kan kuat sugih dan banyak santri-santrinya yang juga jadi orang besar kan itu melakukan kajian-kajian, setelah kemudian kita memberikan sharing ilmu, share Bluetooth energi, Bluetooth semangat ya kan kepada seluruh keluarga besar Wali Songo dan Kiai Ubed sendiri, keluarga Trangkil Temboro itu terkonfirmasi dari Patih Nerangkusumo dari Sunan Derajat, demikian. Nah, sekarang ini sudah jelas keluarga Wali Songo dan Kesultanan, ya kan, diakui internasional dan lain-lain ya kan. Yang ini nasabnya bermasalah, kitab nasab terputus 550 tahun, ya kan. Tes DNA gagal, isbat tidak ada. Kalau masih percaya, ya berarti afala ta'qilun. Pakailah akal kita, logika sehat kita, dan suatu hal yang lebih logis pasti akan mengalahkan yang tidak logis. Peradaban dibangun dengan rasionalitas dan akal sehat. Tidak mungkin peradaban dibangun dengan barbarianisme, pasti akan cepat musnah kan itu. Nggih, dari saya semacam itu. Monggo. Dan sedikit tambahan, kami pun datang ke Jogja, keluarga Bani Mataram ini juga melihat perkembangan agak prihatin karena ada beberapa tokoh-tokoh sejarah Nusantara yang berasal dari keluarga Mataram itu kok seakan-akan dibinyuyakan gitu, mohon maaf. Jadi termasuk untuk masalah Pangeran Diponegoro itu sudah merupakan pahlawan nasional yang masyhur, jelas sebagai putra Sultan Hamengkubuwono III, tapi ada upaya pembelokan sejarah dan silsilah malah diarahkan ke arah binyuya, padahal beliau ini adalah jelas jalur Mataram yang tidak ke arah sana. Termasuk juga dengan Sumo Hadiningrat juga ada yang mengarahkan ke sana, padahal beliau itu adalah keturunan Ki Ageng Ngerang, bukan Ki Ageng Ngarang-ngarang. Dan juga termasuk makam Raja Cirebon itu Panembahan Giriloyo ini kok juga dirubah-rubah. Nah, artinya kami prihatin akan pembelokan sejarah ini. Artinya kalau mereka memiliki silsilah yang mbok yao ya silahkan diyakini sendiri, tapi tidak usah mengusik keluarga lain, merendahkan keluarga lain. Tidak usah sejarah dan silsilah keluarga lain itu dibelok-belokkan, dan tidak usah minta penghormatan dari orang lain dan merendahkan yang lain, apalagi membentur-benturkan umat sampai dengan pendominasian tadi. Jadi kami mengharapkan ya semoga semuanya tuh diberikan kesadaran dan diberikan hidayah lah. Intinya kami juga sebenarnya sifatnya adalah membela daripada bangsa ini. Apabila bukan sekedar iri dengki atas nasab mereka apa gimana, tidak. Mereka memiliki hak untuk meyakini apa yang mereka yakini, tapi mbok yao kita pun juga berhak untuk membela marwah keluarga besar kita. Gitu. Ya mungkin sekian dari kami. Terus gini, Pak Alawi ini ya kan selain juga mencangkok kan nasabnya ke Rasulullah, nanti Kiai Imad bisa membedah sedikit ya secara ringkas saja. Itu tentang batal dan palsunya nasab mereka ya kan. Itu Pak Alawi ini juga membuat marga-marga yang yang juga dipakai oleh Ahlul Bait yang asli, seperti As-Segaf, Al-Musawi, Al-Husaini. Itu tes DNA-nya juga ada. Kemarin sempat ada pendukung mereka itu mensipil, As-Segaf itu asli, ini tes DNA-nya tergabung di Project FGC 8712 punyanya Bani Hasyim, Quraisy dan lain-lain ya kan, yang diambil dari family tree. Ini punyanya Al-Musawi Al-Kadhimi, bukan punyanya As-Segaf Alawi. Itu gitu. Bin Yahya juga ada. Bin Yahya itu bagian dari keluarga Toba-Tobai, dinasti Rasuli Yaman kalau nggak salah. Itu ada Bin Yahya Al-Hasani, Al-Hadad Al-Hasani ada. Bakbud ya, ada juga Al-Mutohar, ada Al-Hasani. As-Segaf Musawi tadi As-Segaf Al-Musawi. Al-Atasi juga ada, Al-Atosi juga ada. Jadi banyak marga-marga yang miliknya keluarga Ahlul Bait Nabi itu kemudian juga diambil oleh mereka. Seperti Basaiban. Ada As-Saibani Al-Idrisi Al-Hasani, asli keluarga Nabi, diakui oleh keluarga besar pendiri kerajaan Maroko, keluarga Al-Idrisi. Ada Bait Saiban dari Al-Jilani. Mereka membuat Basaiban. Yang ketika Syarif Zulfikar itu meneliti, ternyata disebut Habib Fulan bin Fulan Basaiban. Nah,
pada zaman itu Habib itu nggak ada sebutannya. Habib baru muncul di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, Sohibur Rotibul Attos, di era setelahnya. Berarti kalau itu makam itu patut diragukan, disebut Habib itu apakah ini makam baru atau baru dipugar atau ngarang kusumo, kita nggak ngerti ya kan, wallahu alam ya, kita serahkan antara Bainullah ya kan, gitu. Tapi yang jelas gerakan ini adalah gerakan penyadaran seluruh bangsa tentang kesadaran nasab. Kalau kita tidak menghormati leluhur kita, akhirnya akan dibelokkan. Kalau leluhur kita dibelokkan, sejarah dibelokkan, akhirnya bangsa itu mudah untuk ditipu, dikooptasi, dihegemoni, dan akhirnya perlahan-lahan dijajah dan dihancurkan menurut budayanya. Kami datang ke sini memakai atribut-atribut kebudayaan dalam rangka melakukan perlawanan itu. Banten, ya kan, Mataram, Palembang, Cirebon dan lain-lain. Pagaruyung, Samudra Pasai Aceh, ya kan, Sulawesi dan lain-lain. Termasuk Laskar Dayak sudah sudah terkonfirmasi dari Mas Agus Darabi Baseben Ali Idris siap bergabung dan merapat seluruh kekuatan anak muda bangsa. Ya. Jadi Pak Alawi ini tinggal di NU saja mereka laku. Nah, makanya ketika orang NU menggugat mereka ini kayak bingung. Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Ke Muhammadiyah? Muhammadiyah ini dari dulu sudah tahu. Dan mereka nggak mau yang gitu-gituan, ya kan? Tertipu masalah karomah, masalah yang begitu-begitulah ini ya gitu ya, barokah dan yang keterlaluan gitu. Mereka menghindari TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Kemana? Ke Al-Irsyad, sesama golongan imigran Arab yang non Ba'alawi. Apalagi mereka yang mengalami rasisme pertama kali ketika imigrasi ke Nusantara, ya kan? Kemana? Ke non-muslim. Non-muslim sering dihina dan dicaci maki. Jadi ya tinggal di NU ini. Nah, kalau NU-nya sadar, ya selesai sudah, tak iya. Karena Islam ada dua kan, Islam ideologis dan Islam biologis. Islam ideologis Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ya tinggal Nahdlatul Ulama yang menjadi bentengnya. Nah, yang biologis adalah keturunan Kesultanan dan para wali songo. Gerakan ini memang dimulai dari gerakan biologis untuk bisa energinya menyebar untuk memberi penyadaran kepada seluruh yang seideologis. Kalau ini sudah tuntas, maka marilah Pak Alawi kalau memang mau istilahnya kembali ke jalan lurus dan yang benar, ya kan, akan diterima. Pulang ke Yaman. Kembali pulang ke Yaman. Oh gitu. Kalau masih kerasan di Indonesia, ya kita sebagai bangsa, kita saling mencintai, kembali harmonis, rukun. Tidak ada kita gerakan ini gerakan rasis. Justru kita yang selama ini dituding anjing, dikata-katain monyet, dikata-katain babi, curut dan lain-lain, ya kan. Kata-kata itu tidak mungkin keluar dari mulut keturunan orang yang mulia. Mesti dari keturunan orang-orang yang bermasalah, ya kan. Karena tidak mungkin kambing itu akan memakan daging dan serigala memakan rumput, kan begitu. Jadi sifat ras itu akan menurun. Jadi sifat ras yang asli itu ketika kepepet, kita misalkan dikunci dalam sebuah ruangan berhari-hari tidak ada makanan, tidak mungkin kambing itu nyerang kita untuk makan daging kita. Tetapi serigala yang mulai kecil kita rawat sehingga sangat jinak kepada kita, tapi ketika kemudian di dalam suatu ruangan tertutup dan dia kelaparan, kita pasti akan diserangnya. Nah, sifat ras yang asli ini bisa kemudian diredam dengan kesadaran, pendidikan yang baik, agama dan budi pekerti yang luhur. Tapi ketika ini hilang, maka sifat ras aslinya yang akan bangkit dan akan dominan. Nah, gerakan penyadaran ini sebenarnya suatu keniscayaan. Jadi barang siapa yang mencoba untuk menghalangi atau kemudian menghambatnya atau memberikan wacana-wacana yang negatif, kelak sejarah akan menulis dan keturunan kita, ya kan, sejarah akan mencatat mereka akan di bagian yang mana. Jadi mari sebelum nanti seluruh
mayoritas, saya yakin masih banyak yang berakal waras di negeri ini akan bangkit bersama, dan sudah habis kesabarannya. Tolong, ayo mari kita rapatkan barisan, kita diskusi yang baik, ya kan? Bernegara dan berbangsa harus dibangun dengan peradaban yang luhur, yaitu dengan kajian yang ilmiah, kajian yang berakhlakul karimah, tidak ada caci maki dan tidak ada main fisik, tidak ada anarkisme. Demikian. Dan Kiai Imaduddin Utsman siap berdiskusi, siap debat ilmiah dengan siapapun, ya kan? Ingat, debat ilmiah, ya kan, dengan siapapun, dan tentu saja dengan berperilaku yang sopan, yang tidak ada caci maki di dalamnya. Oke, demikian. Monggo.